Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Anindita dengan NIM 857295278. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Pokjar Bogor Selatan. Di sini saya akan memaparkan RPP Kurikulum 2013 kelas 1 semester 2 tema 5 pengalamanku dengan subtema 2 pengalaman bersama teman mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Pembelajaran kedua dengan alokasi waktu 1 hari. Yang pertama yang kita bahas mengenai RPP yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ada 1. Setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan sikap permintaan maaf dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan menulis surat permintaan maaf, siswa dapat menggunakan ungkapan permintaan maaf tulis dengan tepat. Yang ketiga, dalam menyimak teks, siswa dapat menjelaskan gerak bertumpu dalam aktivitas 6 lantai. Yang keempat, setelah memahami prosedurnya, siswa mempraktikkan gerak bertumpu dalam aktivitas 6 lantai. Yang kedua yang akan kita bahas mengenai RPP yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Isinya, guru datang tepat waktu, mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas, berdoa sebelum memulai pelajaran, memeriksa kebersihan kelas, kerapihan berpakaian, posisi dan tempat duduk siswa disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa, menegur siswa yang datang terlambat dengan sopan, menyiapkan materi ajar, model, alat peraga, menyiapkan fisik dan psikis siswa mengikuti pelajaran, atau mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Lalu, melaksanakan persepsi atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Lanjut, masih dalam pendahuluan, yaitu mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan, menjelaskan keadaan dan tujuan yang ingin dicapai atau menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai silabus atau kesiapan bahan ajar, lalu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan, memotivasi siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya akan kita bahas dari kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu inti, seperti pengalaman menuliskan surat permintaan maaf. Siswa menyimak teks di buku siswa, guru memeriksa pemahaman siswa terhadap teks dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang harus kita lakukan jika melakukan kesalahan? Apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Apa saja manfaat saling memaafkan? Seperti itu. Selanjutnya, siswa mendiskusikan gambar berseri yang ada di buku siswa. Siswa menceritakan gambar satu persatu. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar berseri. Siswa juga mengemukakan pendapat tentang perbuatan Lani di dalam teks. Siswa membaca instruksi di buku siswa. Siswa menulis surat permintaan maaf yang ditujukan kepada Beni. Setelah selesai, siswa membacakan surat yang ditulisnya di depan guru dan teman-teman. Siswa diberi kesempatan untuk memberi komentar terhadap surat yang dibacakan temannya. Pengalaman melakukan gerakan bertumpu, siswa menyimak teks di buku siswa dengan langkah-langkah gerakan bertumpu pada kursi. Siswa mempraktikkan gerakan bertumpu pada kursi. Selanjutnya akan kita bahas dari kegiatan pembelajaran yang ketiga yaitu penutup. Isinya, guru bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Guru bersama-sama dengan siswa memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Guru memberikan tugas untuk diselesaikan di rumah, yaitu mendiskusikan keharusan meminta maaf bila bersalah dan memaafkan teman yang meminta maaf dalam berinteraksi dengan teman. Lalu, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar siswa. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa. Guru meminta siswa untuk berpamitan dan memberi salam kepada guru saat pulang. Setelah kegiatan pembelajaran, selanjutnya ada penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Sikap seperti jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Untuk penguatan pendidikan karakter,
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Pengetahuan menyebutkan ungkapan permintaan maaf dan gerakan bertumpu. Keterampilan literasi, 4C atau kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Menggunakan ungkapan permintaan maaf. Dan yang terakhir ada HOTS, Higher Order Thinking Skill, mempraktikkan gerakan bertumpu dalam senam lantai. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu sumber dan media pembelajaran. Kursi untuk melakukan praktis senam lantai, buku siswa kelas 1, tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, dari buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017. Lalu ada buku guru. Untuk pendekatan dan metode pembelajaran, pendekatannya scientific, strategi, kooperatif learning, teknik, example, non-example. Metodenya ada latihan drill, lalu ada demonstrasi, ada pemberian tugas, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan cerita. Cukup sekian dari pemaparan RPP kelas 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.